Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada keperawatan gerontik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keperawatan gerontik. Keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural yang bersifat holistik, ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian keperawatan gerontik itu terdiri dari bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual dengan pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengkajian keperawatan pada lansia adalah suatu tindakan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data dengan maksud menegaskan situasi penyakit, diagnosis masalah, penetapan kekuatan, dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Kemudian, yang kedua itu saya akan membahas faktor yang mempengaruhi pengkajian pada lansia. Yang pertama itu interrelasi, yang kedua itu adanya penyakit dan ketidakmampuan situasi fungsional. Kemudian, yang ketiga itu hal yang perlu diperhatikan dalam pengkajian aspek keluarga yaitu perubahan fisik. Dapat dilakukan dengan cara wawancara dan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik itu meliputi pengkajian sistem persarafan, mata, pendengaran, sistem kardiovaskular, sistem gastrointestinal, sistem genitourinarius, integumen, sistem muskuloskeletal. Yang kedua itu ada perubahan psikologis, perubahan sosial ekonomi, dan perubahan spiritual. Nah, untuk pengkajian khusus pada lansia itu ada pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan indeks CATS. Nah, di situ ada tabel yang bisa kita lihat sama-sama, ada skor A sampai G di mana tergantung kriterianya. Jika A dengan kriteria kemandirian dalam hal makan, minum, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Nah, untuk B dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali satu dari fungsi tersebut. Nah, untuk C dengan kriteria kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Jadi kita mengkaji pada lansia itu berdasarkan tabel ini. Nanti kita lihat lansia itu masuk ke dalam kriteria mana. Selanjutnya yaitu ada Short Portable Mental Status Questionnaire atau disingkat SPMSQ. Jadi cara penggunaannya yaitu mengajukan pertanyaan 1 sampai 10 dalam daftar tabel yang ada di layar ini. Dapat kita lihat di situ ada tabel, ada pertanyaan 1 sampai 10. Nanti kita tanyakan kepada lansia tersebut, misalnya untuk pertanyaan nomor 1, tanggal berapa hari ini? Nanti lansianya akan menjawab. Nah, dari jawaban lansia tersebut benar atau salah, nanti kita kasih tanda centang gitu. Yang selanjutnya yaitu Morfell Scale atau skala jatuh dari untuk lansia. Ini ada tabel juga bisa kita lihat. Nanti kita kaji apakah lansia tersebut mempunyai skala jatuh atau tidak, atau masuk ke kriteria tinggi untuk beresiko jatuh atau tidak. Misalnya nih di riwayat untuk pertanyaan pertama untuk kategori pengkajian pertama, riwayat jatuh, apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir? Kita tanyakan ke lansia tersebut. Nanti misalnya lansianya menjawab, ya saya pernah jatuh. Nah, kalau ya itu poinnya ada 25. Begitupun dengan seterusnya. Apa lansia memiliki penyakit lebih dari 1? Nanti misalnya dijawab tidak, berarti skornya 0. Jika dijawab iya, skornya 15. Nah, dari hasil penilaian tadi kita jumlahkan, nanti bisa dilihat hasil penilaiannya. Untuk hasil penilaiannya ini tingkat risiko, jika tidak ada risiko skornya 0 sampai 24. Jika risiko rendah, skornya itu 25 sampai 50. Untuk risiko tinggi skornya itu lebih dari 51. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang MMSE atau Mini Mental State Exam. Di sini adalah bentuk penilaian, orientasi, registrasi, perhatian dan kalkulasi, serta mengingat dan bahasa. Nilai maksimum adalah 1 sampai 30. Kurang dari nilai 23 itu terdapat aspek kognitif atau gangguan pada fungsi mental baik. Kemudian dari 18 sampai 22 itu kerusakan aspek fungsi mental ringan. Sedangkan di bawah
angka 17 itu terdapat kerusakan aspek mental yang berat. Dari beberapa aspek terdapat beberapa pertanyaan yang harus diajukan pada proses orientasi itu dengan nilai 5, yaitu yang akan menjadi pertanyaan yaitu mengenai tahun, musim, tanggal, hari, bulan di mana kita bertempat tinggal serta negara bagian mana kita tinggal. Kemudian di bagian registrasi itu namanya ada 3 objek. Yang pertama 1 detik untuk mengatakan masing-masing. Kemudian tanyakan kepada pasien atau lansia. 3 objek setelah Anda dikatakan itu diberi poin 3. Kemudian pada perhatian atau kalkulasi itu kita pilihan pada kata dengan 7 huruf, yaitu misal panduan, berhenti setelah 5 huruf, kemudian 1 poin tiap jawaban benar. Dilanjutkan apakah lansia masih mengingat huruf yang kita berikan dengan nilai atau bobot itu 5. Kemudian untuk mengingat itu dengan bobot 3, minta untuk mengulangi 3 objek yang diberikan. Kemudian kita berikan pada objek orientasi tadi untuk mengingat 3 poin. Kemudian dalam bahasa itu pasien bisa menyebutkan atau menulis serta melihat itu diberi nilai bobot dengan 9. Adapun keterangan nilai kurang dari 24 maka diberi aspek kognitif dari fungsi mental itu baik. Kemudian nilai 18 sampai 22 itu dikatakan kerusakan aspek fungsi mental ringan. Namun jika nilai di bawah nilai rentang 17 maka terdapat kerusakan aspek mental yang cukup berat. Kemudian dalam pengkajian psikososial itu digunakan yaitu skala depresi geriatrik, bentuk singkat yaitu JPASTEC. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan oleh perawat kepada pasien. Yang pertama yaitu apakah pada dasar kepuasan dalam kehidupan itu dengan nilai ya atau tidak, maka diberi tanda yaitu huruf P. Ada 15 item pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah dasar kepuasan dalam kehidupan, sudah mengeluarkan aktivitas minat, kemudian apakah sudah merasa hidup terasa kosong, apakah sudah sering bosan. Dari beberapa item terdapat keterangan yaitu skor, hitungan jumlah yang sesuai dengan indikasi yaitu ditandai dengan nilai V, yaitu jawaban ya atau tidak. Kemudian setiap sesuai diberi nilai 1 poin. Untuk nilai skor 5 sampai 9 menunjukkan kemungkinan depresi. Kemudian untuk skor 10 atau lebih menunjukkan depresi berat. Baiklah, selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan gerontik. Diagnosis keperawatan merupakan simpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang lansia, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah lansia. Ada beberapa tipe diagnosis keperawatan, diantaranya yang pertama itu aktual, yang kedua risiko, yang ketiga promosi kesehatan, dan keempat sindrom. Diagnosis keperawatan aktual. Aktual merupakan gambaran respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan baik pada individu, keluarga, dan kelompok dan komunitas. Contohnya ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan pola napas, gangguan pola tidur, disfungsi proses keluarga, dan terakhir itu ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan resiko atau resiko tinggi. RESTI adalah kerentanan lansia sebagai individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Contohnya yang pertama resiko kekurangan volume cairan, yang kedua resiko terjadinya infeksi, yang ketiga resiko intoleran aktivitas, yang keempat, risiko ketidakmampuan menjadi orang tua. Yang kelima, risiko distres spiritual. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Promkes adalah motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengaktualisasikan potensi kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Contohnya yaitu kesiapan meningkatkan nutrisi, yang kedua kesiapan meningkatkan komunikasi, yang ketiga kesiapan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan, yang keempat kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan sindrom. Sindrom adalah suatu kelompok diagnosis keperawatan yang terjadi bersama, mengatasi masalah secara bersama dan melalui intervensi yang sama. Contohnya sindrom kelelahan lansia, yang kedua sindrom
tidak berguna, yang ketiga sindrom post trauma, dan keempat sindrom kekerasan. Dalam membuat asuhan keperawatan gerontik juga ada perencanaan dan implementasi, di mana perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah dan menurunkan atau mengurangi masalah-masalah lansia. Nah, untuk prioritas masalah tersebut terbagi menjadi dua gitu, ada dari tingkat kegawatan yaitu prioritas tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kebutuhan Maslow ada fisiologis, keamanan dan keselamatan, mencintai dan dicintai, harga diri, baru yang terakhir aktualisasi diri.